Jombang sudah punya orang pintar banyak. Woi, Rocky Gerung, pulang saja kamu ke Jakarta. Segera Bapak Kapolri beserta seluruh jajaran, jangan takut, jangan gentar. Dan atas nama masyarakat adat suku Bahau yang berada di Kalimantan mengecam keras atas statement saudara Rocky Gerung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam NKRI. Oke sobat YouTube, kembali lagi di channel saya Sukron TV. Pada video kali ini kita akan mereaksi lagi masih terkait Rocky Gerung, yang dimana hingga sampai detik ini banyak para pendukung Jokowi, para rakyat, para masyarakat Indonesia ini yang terus menggelontarkan, menggelorakan untuk segera menangkap Rocky Gerung. Jadi menuntut Polri untuk segera menangkap Rocky Gerung. Dan dari berbagai daerah ini sudah ada penolakan-penolakan dan aksi demonstrasi, ya. Bahkan ketika Rocky Gerung ini mau membuat acara, ya, diundang dalam salah satu acara di salah satu daerah, ya, tepatnya di Jombang. Ini dia ditolak, ya, ditolak oleh warga sana, mahasiswa sana dengan mendemo dia. Nah, Rocky Gerung didemo, ditolak, suruh pulang. Nah, ini juga banyak warga masyarakat ada Dayak ini juga yang melakukan demonstrasi yang menolak si Rocky Gerung ini. Bahkan yang mengejutkan ini reaksi Gibran, ya, Mas Gibran, anak dari Bapak Presiden Jokowi, ini santai-santai saja, ya, menanggapi si Rocky Gerung walaupun sudah menghina bapaknya sendiri. Wah, ini luar biasa, ya, terkait sifatnya Mas Gibran ini. Jadi ya biar rakyat sendiri yang menilai, itu sih yang bisa saya kutip dari kata-kata Mas Gibran. Oke, langsung saja kita simak video-videonya. Demo terkait menolak kedatangan Rocky Gerung, yang menuntut Rocky Gerung untuk segera ditangkap, ya. Rocky Gerung datang ke kampus Universitas Darul Ulum Kabupaten Jombang untuk menghadiri acara mimbar mahasiswa. Selesai acara, sejumlah pengunjuk rasa yang menolak kedatangan Rocky karena dianggap telah menghina Presiden Joko Widodo berusaha menghadang mobil yang ditumpangi Rocky. Puluhan polisi yang berjaga kemudian mengarahkan Rocky keluar melalui pintu belakang kampus. Sementara puluhan pengunjuk rasa diminta membubarkan diri. Kedatangan Rocky Gerung di kampus Universitas Darul Ulum Kabupaten Jombang, Jawa Timur nyari. Walah mas. Masih banyak mas narasumber yang lebih cerdas dari Rocky Gerung. Universitas Darul Ulum Jombang, Universitas Islam, mengundang sampah, narasumber sampah yang nggak punya adab dan akhlak, etikanya bejat. Apa yang dapat diambil manfaatnya dari narasumber yang seperti itu? Apa? Orang ateis lagi bersongkok hanya sebagai topeng untuk menutupi dirinya yang nggak percaya akan adanya Tuhan, karena Tuhannya adalah dianya sendiri yang menjadikan Tuhan. Karena apa? Karena orang ateis hanya dirinya yang paling benar. Darul Ulum mengundang sampah. Jombang sudah punya orang pintar banyak. Woi, Rocky Gerung, pulang saja kamu ke Jakarta. Anda yang turunkan atau kami yang turunkan Rocky Gerung? Rocky Gerung, sampai bosokmu.
Jombang tak butuh duit Jombangmu. Rocky Gerung, jangan racuni Jombang dengan pikiran-pikiran sesatmu. Rocky Gerung, turun kamu, keluar. Saudara-saudaraku sekalian, ayo bawa Rocky Gerung, ayo bawa Rocky Gerung, siap bawa intoleran, siap lawan orang yang mau makar dengan negara. Siap pulangkan Rocky Gerung, siap usir Rocky Gerung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Suraga Basengat Kajubata Arus. Saya Hermonius SE, Ketua Umum Habama Kabupaten Kutai Barat, yang merupakan ormas subsuku Bahau terbesar yang berada di Kalimantan, dengan ini mendukung sepenuhnya pembangunan IKN yang berada di Kalimantan Timur. Dan atas nama masyarakat adat subsuku Bahau yang berada di Kalimantan mengecam keras atas statement saudara Rocky Gerung. Maka daripada itu berharap kepada Bapak Kapolri untuk segera mengambil tindakan tegas untuk supaya menangkap dan memproses sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kasoroga Basengat Kajubata Arus. Berbahagialah bagi orang yang dicaci maki oleh Rocky Gerung, dan hati-hatilah bagi orang yang dipuji-puji oleh Rocky Gerung. Sebab orang yang dicaci maki oleh Rocky Gerung adalah orangnya akan menjadi sukses, menang dalam urusan, dan berbahagia. Tetapi orang yang disanjung-sanjung oleh Rocky Gerung, maka orang tersebut biasanya jadi pecundang. Jadi, kalau Anda dicaci maki oleh Rocky Gerung, berarti Anda akan mendapat keberuntungan dan kemenangan. Tetapi kalau Anda dipuja-puji oleh Rocky Gerung, maka dipastikan Anda akan merugi, akan menjadi pecundang. Segera Bapak Kapolri beserta seluruh jajaran, jangan takut, jangan gentar. Ayo sama-sama dengan Bapak-Bapak semua. Diminta kepolisian tegas. Bung Rocky Gerung mengeluarkan pernyataan yang sangat cenderung menyamar di balik kata akademisi. Anda betul-betul memalukan, Rocky Gerung. Anda benar-benar manusia hina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Suryani Caniago SIMM. Kali ini pemirsa di seluruh Indonesia, saya ingin menyampaikan satu hal terkait dengan ujaran kebencian yang dilakukan Rocky Gerung terhadap Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo. Menurut saya, tidak pantas seorang yang mengaku akademisi bicara bajingan tolol. Saya kira itu bukan bahasa seorang akademisi. Tapi pantas omongan seperti itu keluar dari orang yang mengaku tidak percaya kitab suci. Karena kalau tidak percaya kitab suci, artinya orang tersebut tidak beragama. Maka kemudian wajar saja kalau dari mulutnya keluar sumpah serapah terus setiap hari. Nah, bagi
masyarakat Indonesia yang selalu mengeluh-ngeluhkan Rocky Gerung, sadarlah ya bahwa tidak pantas bagi orang yang beragama mengidolakan orang yang tidak beragama, yang tidak percaya dengan agama. Kalau tidak percaya dengan kitab suci, tentunya tidak percaya dengan agama. Untuk itu, kepada seluruh rakyat Indonesia, kita sama-sama menjaga etika, menjaga sopan santun, meskipun itu politik, itu dinamis, tetapi tidak boleh melakukan ujaran-ujaran yang tidak pantas seperti yang disampaikan oleh saudara Rocky Gerung. Jadi buat seorang Jokowi diolok-olok, ya dicemooh oleh seorang Rocky Gerung tidak akan jadi masalah. Ya saya nggak bicara tentang hukum, ya hukum sih harus, kalau ada yang lapor ya nanti tangkap aja orang yang melakukannya. Yang saya ingin komentari adalah tidak mengurangi kehormatannya seorang Jokowi. Jokowi yang kita kenal sebagai presiden Indonesia yang luar biasa. Kemuliaannya, kehormatannya nggak berkurang karena seorang ocehan, seorang Rocky Gerung yang maaf kata agak keblinger gitu. Saya kalau ngelihat orang-orang yang pintar bicara, akademisi, ya dosen, dia pikir cuma dia yang pintar kali di dunia. Jadi kalau kita bandingkan dua manusia ini ya nggak layak. Jokowi sangat berprestasi membangun bangsa kita ya, dari ujung ke ujung. Sementara Rocky Gerung cuma bisa ngoceh. Ya cari popularitas. Apalagi yang dicari seorang Rocky Gerung. Kalau dia nggak mencemooh seorang presiden yang kita junjung tinggi, kita hormati, ya Jokowi makin dimuliakan. Ya Rocky Gerung kalau buat saya sih diamin aja. Tadi juga mati sendiri. Jadi saya menghormati seorang Jokowi dari mulai dia jadi cagup dan kemudian capres di 2014, dan sampai hari ini saya salut dengan sepak terjangnya. Ya kita bangsa Indonesia banggalah punya presiden seperti itu ya. Bayangkan bukan cuma di negara sendiri ya, bahkan kalau di luar negeri nggak ada yang mencemooh, mengolok-olok Pak Jokowi. Dimuliakan sekali. Dimanapun jalan ke luar negeri, kepala negara menyambut rakyatnya luar biasa mencintai. Hanya di negara sendiri seorang Jokowi itu bisa dihina. Jadi saya anjurin kalau emosi ketemu Jokowi, ketemu Rocky Gerung ya lampiaskan aja emosinya, biar dia tahu rasa. Oke, netizen, jangan emosi, tapi yang buat emosi nggak apa-apa. Saya sih nggak emosi, kenapa? Karena tidak mengurangi kualitas seorang Jokowi, dia bahkan makin populer. Karena Rocky Gerung malah dia makin dimuliakan. Terlihat begitu. Oke, God bless you, all the best, salam sehat selalu. Yes. Jadi peringatan untuk warga Indonesia, kalau kalian bukan Rocky Gerung, jangan coba-coba untuk menghina presiden. Tuh, meskipun Rocky Gerung itu bilang pemimpin Indonesia itu bajingan tolol, ya.
tidak apa-apa, itu Rocky Gerung gitu. Dan para pemilik hukum masa jadi bajingan tolol juga membiarkan Rocky Gerung bilang gitu pada pemimpin republik ini. Itu Rocky Gerung loh ya. Jadi Pak Kapolri masa sih mau dibilang bajingan tolol, tidak mau pegang Rocky Gerung gitu. Harus Pak Presiden tersinggung dulu baru ada laporan dan Pak Rocky dipegang gitu Pak ya. Begitu bajingan tololnya semua republik ini. Enak ya jadi seorang Rocky Gerung, bisa menghina presiden dengan alasan apapun kan gitu. Dan para pemangku hukum diam. Atau memang sama-sama disebut bajingan tololnya gitu ya. Mana mungkin Pak Presiden tersinggung kan gitu. Atau kita sama-sama bajingan tololnya, hingga kita tak perlu melapor sebagai anak bangsa yang telah defitnasi Rocky Gerung. Republik bajingan tolol. Ya, Republik bajingan tolol. Ini lagi si Rocky Gerung ini, ya. Si Garung ini, si Garung ini kan berani-berani ngomong apa adanya ini, ngomong seenak mulutnya itu. Itu kan karena ada backingnya itu. Ya tahulah kita siapa backingnya itu. Ya dia biasalah. Dia kan nggak pernah bisa diproses. Kenapa? Ya adalah takut masih dulu ngelaporin dia. Tapi sekarang kita lihat udah banyak itu relawan tuh, relawan Jokowi itu udah melaporkan dia. Dia memang udah pantas si Rocky ini masuk penjara. Mulutnya ini bau cemberan ini. Ya. Dari dulu ini si Rocky yang bikin resah ini dengar sama masyarakat yang mendengar cerita-cerita ini. Kayak udah kebal aja ini. Memang kebal. Keplek-keplek lah dikit-dikit. Oke. Laporan soal Rocky Gerung yang diduga menghina Presiden Joko Widodo akhirnya diterima oleh jajaran Polda Metro Jaya. Laporan yang terregister di Polda Metro Jaya tanggal 31 Juli 2023 itu merupakan laporan dari relawan Indonesia Bersatu. Sebelumnya Barreskrim Polri menolak laporan dari sejumlah relawan Jokowi, yaitu Barisan Rakyat Jokowi Presiden atau BARA JP yang ingin melaporkan Rocky Gerung. Barreskrim Polri mengalihkan laporan tersebut menjadi pengaduan masyarakat atau DUMAS. Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu, Lisman Hasibuan mengatakan bahwa laporannya terhadap Rocky Gerung telah diterima pihak Polda Metro Jaya. Pihaknya juga melaporkan ahli hukum tata negara dan pengamat politik Refli Harun atas dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Rinciannya Rocky Gerung dilaporkan lantaran menggunakan kata-kata tidak etis terhadap Jokowi. Rocky juga dianggap telah menyebarkan ujaran kebencian dan kegaduhan, terlebih saat ini memasuki fase politik 2024. Sementara untuk Refli dilaporkan karena dianggap turut menyebarkan video Rocky melalui channel YouTube-nya dan telah ditonton oleh ribuan orang. Barang bukti yang diserahkan berupa flash disk yang berisi video pernyataan Rocky. Lalu Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko juga telah mengonfirmasi pihaknya telah menerima laporan terhadap Rocky Gerung dan Refli Harun atas dugaan penghinaan terhadap Jokowi. Polda Metro Jaya juga sudah memeriksa 3 orang, yakni pelapor dan 2 saksinya untuk mengusut kasus tersebut. Kami Forum Ormas Kebangsaan menyampaikan pengaduan kami atau laporan kami kepada Polda Kalteng terkait dengan penistaan atau perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Rocky Gerung, di mana di TikTok
dan media lain beredar yang mengatakan bahwa presiden kita itu tolol dan bajingan. Dan Anda perlu ketahui Rocky Gerung bahwa Presiden RI Joko Widodo itu adalah Raja Dayak. Kami selaku orang Dayak dan juga sebagai rakyat Indonesia sangat keberatan dengan pernyataan Anda itu. Makanya kami laporkan perbuatan Anda itu ke Polda Kalteng, dan juga kami mengusulkan juga kepada Diadi Kalteng atau lembaga adat lainnya untuk melakukan denda adat kepada yang bersangkutan. Anda jangan macam-macam, ini negara Republik Indonesia. Anda seorang dosen filsafat, jangan membawa kebencian itu untuk mendoktrin masyarakat Kalteng sehingga kita bisa menjadi terpecah. Dan ingat, semua yang Anda katakan itu telah terekam di media. Kami sebagai rakyat Indonesia sangat-sangat prihatin dan sangat sedih dengan pernyataan Anda, apalagi adalah seorang pendidik dan Anda seorang intelektual, tapi perbuatan Anda, kata-kata Anda seperti orang yang tidak berpendidikan. Untuk itu kami bersama teman-teman mewakili Ormas Kebangsaan Kalteng untuk melaporkan ini. Tunggu, dan kami berharap pihak Polda untuk memproses ini mungkin disampaikan ke Kapolri, dan kami berharap dalam waktu cepat. Kalau tidak, kami Forum Ormas Kebangsaan ini akan menangkap langsung di Rocky Gerungnya, dan kita akan berangkat ke Jakarta. Setuju? Setuju. Oke, terima kasih. Teriak kencang-kencang, laporin. Ujung-ujungnya di... Bangga ya Pak, ada orang menghujat, mengeluarkan kata-kata kotor, dilaporin gagal. Bangga ya sebagai rombongannya. Berarti rakyat harus makin cerdas. Mana rombongan yang tukang menghujat, mana yang tidak. Demi ambisi kekuasaan apapun dilakukan. Orang menghujat kok dibela dan merasa bangga punya teman penghujat. Lucu. Belakangan ini heboh banget ketika presiden kita dikatain gitu ya. Nah, gue ini nggak ngerti. Satu dikata, dua ada kata-kata bahwa orang yang kaya adalah penduduk asing, ya kan, pendatang, Cina, gitu ya. Dan pribumi Indonesianya melarat. Kita bahas itu dulu. Gak usah jauh-jauh. Kita bahas sekitar YouTube, karena Anda penonton YouTube. Kalau dibilang penduduk asli Indonesia atau menggunakan kata pribumi, yang sebenarnya udah nggak boleh pakai kata pribumi, kalau dikatakan pribuminya itu di Indonesia itu tersiksa, tidak sukses dan sebagainya. Nah, Atta Halilintar tuh gimana? Itu di dunia YouTube. Ria Ricis tuh gimana? Yang paling sukses tuh mereka berdua loh sekarang. Paling kaya dari YouTube, paling sukses di YouTube itu mereka berdua. Lah mereka berdua itu bukannya pribumi Indonesia ya, yang sukses, dan gue hargai karena mereka sukses. Kalau gue sih ngakuin orang sukses, gue akuin sukses, gitu aja. As simple as that gitu. Kita ini bukan di Korea Utara. Kalau di Korea Utara itu penduduknya mau apapun tuh sengsara. Kerja nggak kerja belum tentu besok makan, ya kan? Salah ngomong sedikit jeder mati, gitu ya. Presidennya harus didewakan, gitu ya. Agama sama presiden kayaknya tinggian presiden kalau di Korea Utara, gitu. Tapi Indonesia nggak seperti itu, bro. Teman-teman gue yang 90% adalah penduduk asli Indonesia yang beragama Muslim itu sukses-sukses. Mungkin tergantung lu gaulnya di mana dulu. Gitu. Kalau orang belum sukses, itu nggak bisa disalahin pemerintahnya juga. Pemerintah salah, banyak pemerintah salahnya. Gua juga kalau mau ngomongin tentang salahnya pemerintah banyak, dari sisi kesehatan, pendidikan, olahraga, banyak banget. Dan gue vokal kalau nyalahin. Tapi yang saya protes adalah kinerjanya, bukan orangnya, bukan presiden secara fisik, presiden yang kinerjanya. Jadi kalau Anda membenci sesuatu atau Anda tidak suka sesuatu, proteslah kinerjanya, bukan orangnya. Yakin kalau presiden diganti sama elu bisa lebih baik gitu. Atau yakin misalnya Prabowo jadi presiden akan lebih baik Indonesia, amin kalau lebih baik. Atau kalau Jokowi tetap jadi presiden, Indonesia akan hancur, yakin. Kok gue nggak yakin ya. Yang gue yakin adalah Indonesia
adalah negara NKRI. Biar bagaimanapun kita mendukung kinerja dan kita memprotes hal-hal yang kita tidak suka, tapi protes kinerjanya, bukan ngata-ngatain orangnya. Gua nggak dilahirin seperti itu dulu buat belajar. Saya juga sudah melihat ya, Pak Jokowi itu pasal penghinaan presiden itu delik aduan, Pak, sebenarnya. ya, oleh sebab itu saya juga sudah melihat ya, Pak Jokowi itu tidak mau mengadu. Dulu Pak Jokowi, Pak SBY dulu mengadu dan yang diadukan dihukum ya. Dulu Zainal Ma'arif tuh wakil ketua DPR, lalu Egy Sujana juga dihukum karena Pak SBY mau mengadu. Dan di proses ini Pak Jokowi tidak mau mengadu. Oleh sebab itu kita berharap, ya banyak juga nih masukan kepada saya dari akademisi, aktivis, masa negara diem aja, kepala negaranya dilecehkan dan sebagainya. Saya jawab ini delik aduan dan saya tanya ke lingkungan istana, belum ada rencana mengadukan. Tetapi bisa saja delik ini berkembang ya, karena orang sudah menganggap ini masalah dan menimbulkan berbagai masalah di berbagai daerah, di medsos dan sebagainya. Bisa saja berkembang bukan ke delik aduan, bisa. Artinya langsung diproses ya? Artinya langsung diproses? Dari proses polisi gitu maksudnya, Pak? Bisa. Kan tergantung pada ininya, tergantung pada terpenuhinya syarat-syarat pidana, dan itu sudah ada presidennya, orang melakukan itu dan dijatuhi hukuman.